Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Sabtu, 12 November 2022. Sebelum kita masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan kita terdapat pada Yeskiel 10 ayat 1 sampai 22. Yeskiel 10 ayat 1. Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala, yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka suatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lazurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya dan penuhilah. Rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkan ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Amin, firman Tuhan. Tema pada pagi ini adalah hadirnya kemuliaan Tuhan. Kama diore nanina kamalabiran napuang matua. Gedung gereja yang layak dan indah tidaklah selamanya di dalamnya terjadi pertumbuhan iman jemaat yang layak dan indah. Tetapi pertumbuhan iman jemaat yang layak dan indah sudah tentu orang-orang yang bersekutu di dalamnya akan berupaya membangun gedung yang layak atau indah. Umat Israel meyakini bahwa dengan hadirnya bait Allah merupakan jaminan kehadiran Allah di tengah umatnya. Namun penglihatan yang diterima Yeskiel menandai bahwa masa itu sudah berakhir. Karena kemuliaan Allah akan meninggalkan bait suci. Pada intinya, penglihatan di pasal 10 senada dengan pasal 9. Hanya dari perspektif dan penekanan berbeda. Mengapa terjadi pemindahan kemuliaan Tuhan dari ruang Maha Kudus ke ambang pintu bait Allah? Malaikat yang mencatat menerima api dari kerub untuk membakar kota itu, dan kemuliaan Tuhan pergi ke pintu gerbang luar sebelah timur dari pelataran luar. Kemuliaan Allah meninggalkan bait suci karena penyembahan berhala bangsa itu. Allah meninggalkan rumahnya dengan segan dan secara bertahap. Tetapi karena kekudusannya, ia tahu bahwa ia harus memisahkan diri dari penyembahan berhala di dalam bait suci itu. Kita dapat merenungkan bahwa jaminan kehadiran kemuliaan Allah di antara umatnya bukan ditentukan oleh ada atau tidaknya bangunan gedung ibadah. Yang terutama adalah apakah umat mempunyai bangunan kesetiaan dan ketaatan terhadap firman-Nya. Kehadiran kemuliaan Allah tidak dapat diukur dengan kesejahteraan manusia secara fisik. Ketika kemuliaan Allah tidak hadir, maka yang hadir di tengah umatnya pasti murka Allah. Untuk itu, kita harus dengan sungguh-sungguh merindukan kemuliaan dan kehadiran Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami menyebarkan, men-sharekan firman ini dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.